sejahtera untuk kita semua. Saya siswa dari SMA Negeri 6 Jakarta, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fabian Inzaghi, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil model sel tumbuhan buatan saya. Selamat menonton. Ada nukleus. Nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Kedua adalah ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem mitokondria. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem mitokondria. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. 4 adalah badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Kelima adalah vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Keenam adalah mitokondria. Mitokondria yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis, pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi pada tumbuhan. Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan tetapi tidak umum dalam semua sel. Bila terdapat kloroplas, tiap sel dapat memiliki satu sampai banyak plastid. Yang kedelapan adalah selaput plasma. Selaput plasma itu adalah yang warna merah. Selaput plasma adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma atau selaput plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Dan adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Akhir adalah dinding sel atau tembok sel. Dinding sel atau tembok sel adalah struktur di luar membran plasma yang dibatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, meskipun struktur penyusunan dan kelengkapannya berbeda. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.